MSGBC Media, being helper in the service of God. Halo sahabat Ministerial Spouses Jakarta Banten Conference dan Ministerial Spouses dimanapun berada. Salam sejahtera bagi kita semua. Edisi kali ini mengambil tema Jangan Takut. Sebagai seorang Ministerial Spouses, tentu kita pernah mengalami ketakutan dalam kehidupan kita maupun dalam pelayanan penggembalaan di jemaat. Bagaimana caranya agar kita jangan takut? Mari saksikan tayangan berikut ini. Semoga melalui tayangan MSGBC Media berikut ini dapat memberikan kepada kita informasi yang baik dan pengetahuan yang berguna bagi pelayanan Ministerial Spouses Jakarta Banten Conference dan Ministerial Spouses dimanapun berada. Tuhan memberkati. Shalom, jumpa lagi dengan Ministerial Spouses dimanapun kita berada. Pada saat ini kita bersama-sama mempelajari firman Tuhan. Kita tahu bahwa kitab suci mengatakan di dalam Mazmur 119 ayat 105, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Sangat nyata dalam kehidupan kita bahwa firman Tuhan adalah sesuatu yang sangat penting untuk mengarahkan langkah hidup kita. Bisa kita bayangkan hidup tanpa pelita yang menerangi. Betapa sulitnya kita mencapai tujuan. Dan ini akan menimbulkan ketakutan juga kecemasan. Alkitab mengatakan jangan takut berulang-ulang kali. Oleh sebab itu, renungan kita pada saat ini saya beri judul Jangan Takut. Ministerial Spouses yang berbahagia. Sebagai istri pendeta, seringkali kita dihadapkan dengan segala sesuatu yang menegangkan dan bahkan kita merasa begitu takut. Kita menyadari bahwa istri pendeta bukanlah orang yang berpendidikan teologi, tetapi kita dituntut untuk bisa menjadi seperti seorang pendeta. Istri pendeta adalah seorang wanita biasa yang harus mendidik dirinya sendiri menjadi siap di dalam segala hal. Sering hati ini bertanya, apakah saya bisa? Apakah saya sanggup? Ada rasa ketakutan. Tapi firman Tuhan berkata di dalam Yesaya 41 ayat yang ke-10, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Sahabat Ministerial Spouses yang diberkati Tuhan, saya rindu membagikan pengalaman hidup saya di mana dulu saya bukan seorang pengikut Kristus. Saya berasal dari kaum mayoritas,
sampai usia saya cukup dewasa. Saya menjalani kehidupan yang jatuh bangun, banyak penderitaan, kepahitan, bahkan kerikil-kerikil tajam dan onak duri kehidupan seringkali harus saya lewati. Sampai pada akhirnya Tuhan memanggil saya dengan cara yang sangat unik. Dan akhirnya saya mengikuti Yesus di gereja Masehi Advent hari ke-7. Besar harapan saya, setelah saya menjadi Advent, saya hidup bahagia. Tidak menderita lagi, dan saya akan bangkit dari keterpurukan. Setiap hari saya berdoa dan membaca Alkitab. Walaupun kadang-kadang saya tidak mengerti. Banyak ayat yang mengatakan, jangan takut. Kehidupan bergulir dan berputar seperti roda, dan Tuhan ubahkan hidup saya. Dan singkat cerita, Tuhan menempatkan saya menjadi seorang istri pendeta. Ini bukan hal yang mudah. Datang lagi ketakutan itu. Apakah saya sanggup? Tapi hati saya mengatakan, Tuhan sudah memilihmu, berarti kamu akan sanggup untuk menjalaninya. Sahabat Ministerial Spouses, ketakutan yang terbesar menjadi seorang istri pendeta adalah takut tidak bisa, takut tidak mampu, tidak bisa memimpin, tidak bisa berkhotbah, tidak bisa menjadi konselor, tidak bisa mengajar anak-anak. Apalagi seperti saya yang tidak pernah tahu, tidak pernah mengenal sekolah sahabat anak-anak. Di mata anggota jemaat, istri pendeta itu harus bisa segala sesuatu di dalam pelayanan. Siapakah yang bisa membebaskan kita dari takut itu? Siapakah yang bisa membebaskan kita dari ketakutan itu? Perlu doa dan penyerahan yang sungguh-sungguh. Kita harus percaya bahwa Tuhan pasti menolong kita. Di dalam buku Kebahagiaan Sejati halaman 63, Nyonya White menuliskan, pandanglah ke atas, Anda yang bimbang dan gemetar, karena Yesus hidup untuk memohon demi kita. Di dalam Ratapan 3 ayat yang ke-57, Engkau dekat tatkala aku memanggilmu. Engkau berfirman, jangan takut. Dan bahkan Ibrani 13 ayat yang ke-6 mengatakan, sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ministerial Spouses yang diberkati Tuhan, apakah kita diliputi rasa takut atau dipenuhi dengan harapan? Semuanya tergantung kemana kita mencari. Jika kita melihat masalah kita, hati kita akan dipenuhi rasa takut. Yesus berkata, pandanglah ke atas. Mengapa? Ketika kita melihat ke tempat kudus surga, kita melihat Yesus dan akan menemukan kekuatan dalam janji-janjinya. Di dalam Kristus kita menemukan keyakinan. Di dalam Kristus kita mengalami kepastian. Di dalam Kristus kita diangkat dari ketidakpastian, kekhawatiran, dan hati ini dipenuhi rasa aman di dalam Dia yang mengasihi kita dengan kasih yang kekal, abadi, tidak terduga, tanpa lelah dan tanpa akhir. Ketakutan menghancurkan semangat kita, menghancurkan kekebalan tubuh kita, melemahkan kemauan kita, dan membuat kita tidak berdaya. Oleh sebab itu, marilah Ministerial Spouses yang berbahagia, kita belajar untuk menghilangkan ketakutan dalam pelayanan kita mendampingi suami. Mungkin kemampuan kita itu minim, mungkin mental kita yang tidak sekuat pendeta. Ingatlah, Tuhan akan memberi kita kemampuan dalam pelayanan kita. Dan bahkan Tuhan memberi kelebihan kepada kita, di mana kita sanggup melakukan segala sesuatu yang suami kita tidak bisa lakukan. Melayani dengan kelemah lembutan, keramahan, dan itu dapat menjamah hati orang-orang yang keras seperti apapun. Segala kelemahan dan kekuatan kita, Tuhan yang akan menanggungnya. Firman Tuhan di dalam Filipi 4 ayat yang ke-13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku.
Semoga renungan singkat yang saya sampaikan pada saat ini bisa menolong kita, ibu-ibu pendeta di dalam pelayanan di jemaat yang variatif. Menghadapi karakter yang berbeda-beda, kita dapat melayani dengan kasih. Ingatlah, Tuhan selalu menyertai dan menolong kita. Tuhan akan melepaskan rasa takut yang ada pada kita. Tuhan pasti memberi kemampuan kepada kita. Tuhan memberkati. Shalom, saya Novita Dwi. Di sini saya akan membagikan 5 tips untuk menurunkan asam urat di dalam tubuh kita. Tubuh kita memproduksi 70% kandungan purin yang dapat menaikkan asam urat dan 30% berasal dari makanan atau minuman yang kita konsumsi. Ada 5 tips untuk menurunkan kadar asam urat. Yang pertama, minum lebih banyak air putih. Air bisa membantu mengeluarkan kristal asam urat atau purin dari dalam tubuh kita. Usahakan minum minimal 8 gelas air putih per hari. Yang kedua, kompres pada bagian atau area yang sedang sakit. Kebanyakan atau secara umum, yang menderita penyakit asam urat ini sangat mengalami kesakitan di area sendi atau mengalami pembengkakan sehingga sulit untuk berjalan. Jadi, tips yang kedua ini menggunakan kompres dengan es batu atau dengan kain yang sudah direndam dengan air dingin selama 15 atau 20 menit dan dilakukan beberapa kali sehari. Ini dapat membantu mengurangi peradangan dan rasa sakit. Tips yang ketiga, mengonsumsi buah-buahan yang mengandung vitamin C. Karena vitamin C dapat membantu menurunkan kadar asam urat di dalam darah kita. Kandungan vitamin C pada buah-buahan seperti jambu, pepaya, mangga, jeruk, dan lemon. Tips yang keempat, stop atau batasi asupan makanan yang memicu naiknya asam urat atau tinggi purin, seperti makanan yang berasal dari sel makhluk hidup. Jadi segala macam hewan-hewani pada jeroan, babat, cingur, sumsum itu dapat meningkatkan asam urat di dalam tubuh kita. Tentu saja daging sapi dan kambing, bebek juga mempengaruhi tingginya purin. Dan yang boleh dikonsumsi adalah ikan dan juga ayam, itu juga mengandung purin, tetapi tidak sebanyak pada sumsum, jeroan, dan yang lain tadi. Di dalam sayur juga mengandung purin, tetapi tidak sebanyak pada jeroan, sehingga ketika kita mengalami asam urat tinggi, kita boleh mengonsumsi ikan, sayur yang tidak mengandung purin yang terlalu tinggi, sehingga asam urat kita dapat terkontrol. Yang terakhir, yang kelima, membatasi makanan dan minuman yang manis-manis, karena makanan dan minuman mengandung fruktosa atau pemanis, sehingga fruktosa itu ketika dicerna oleh tubuh
tubuh akan melepaskan purin dan mengakibatkan kadar asam urat yang tinggi. Demikian 5 tips untuk menurunkan kadar asam urat. Semoga bermanfaat. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Ajar aku Tuhan, percaya padamu, apapun yang terjadi di hidupku. Ajar aku Tuhan, berserah kepadamu, apapun jawaban doa yang Engkau beri. Ku percaya Kau berkuasa, tiada mustahil bagimu. Bila Kau tak memberi aku pinta, karena Kau tahu yang terbaik bagiku. Ajar aku Tuhan, percaya padamu, apapun yang terjadi di hidupku. Ajar aku Tuhan, berserah kepadamu, apapun jawaban doa yang Engkau beri. Ku percaya Kau berkuasa, tiada mustahil bagimu. Bila Kau tak memberi aku pinta, karena Kau tahu yang terbaik bagiku. Ku percaya Kau berkuasa, tiada mustahil bagimu. Bila Kau tak memberi aku pinta, karena Kau tahu yang terbaik bagiku. Karena Kau tahu yang terbaik bagiku. Karena Kau tahu yang terbaik bagiku. Shalom, saya Francisca Utapea, istri dari Pendeta Firman Simanjuntak. Kami melayani di Jemaat Wijaya Kusuma. Saya ingin menyaksikan seorang ibu, di mana ibu ini sangat merindukan pengampunan dari anaknya. Pada suatu hari, saya bersama suami saya melawat ke rumah ibu tersebut karena ibu tersebut sedang sakit. Sesampai kami di rumahnya, ibu ini tergeletak dan tidak berdaya, dan dia tidak makan karena tidak ada yang mengurus dia. Dan saya bersama suami saya ibah. Kemudian saya masuk ke dapurnya, saya buat makanan, saya siapkan makanan untuk ibu tersebut. Dan kami pun bercerita kenapa tidak ada yang mengurusnya. Dia pun mulai bercerita. Dengan meneteskan air mata, dia katakan, saya
punya anak, saya punya cucu sebenarnya, Bu Pendeta. Tetapi mereka jauh daripada saya. Mereka ada di kota ini, tetapi saya merasa mereka sangat jauh daripada saya. Karena mereka tidak mau menerima saya lagi. Dan tanpa terasa, air matanya juga makin deras mengalir. Dan saya juga terbawa perasaan, saya katakan, mengapa demikian, Bu? Lalu ibu itu pun cerita bahwa dulu dia pernah melakukan kesalahan. Dia meninggalkan anak-anaknya pada saat masih kecil, yang anaknya masih butuh kasih sayang dia. Namun, ada sedikit masalah antara dia dengan suaminya. Kemudian dia memilih jalan yang pintas. Dia ingin mengejar kebahagiaan pribadi, sehingga dia meninggalkan semuanya. Dan apa yang terjadi, saudara-saudara? Dia memilih keluar dari rumah, dan itu adalah jalan yang salah. Dia menyesal pada saat di hari tuanya. Apa yang dia putuskan rupanya mengakibatkan fatal bagi keluarganya. Sehingga pada saat anaknya bertumbuh dewasa, anaknya tidak mau lagi menerima dia. Anaknya sangat dendam kepada dia. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, bagaimana dengan kita? Apakah kita menaruh dendam kepada orang yang melahirkan kita, atau kita menaruh dendam kepada sesama kita, teman, atau suami? Hari ini saya rindu membacakan satu Alkitab yang terdapat di dalam Kolose 3 ayat 13. Kolose 3 ayat 13 mengatakan, "Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Apabila yang seorang menaruh dan ampunilah seorang yang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuatlah juga demikian." Saudara-saudaraku, ayat ini mengatakan bahwa kita harus menaruh sabar kepada yang lain. Walaupun ibu kita pernah melakukan kesalahan terhadap kita, apakah kita tidak mau memberikan dia kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya? Ibu ini sudah berulang kali memohon pengampunan, namun anaknya menolak. Anaknya menjauh daripada dia, dan anaknya tidak mau menerima ibunya kembali. Padahal Yesus mengatakan bahwa kita mengampuni orang bukan hanya 7 kali, tetapi 70 kali 7 kali. Tidak ada batasnya. Kita memberi kesempatan kepada orang tersebut. Mungkin cerita ini sering kita dengar, ya. Namun, apa yang kita aplikasi ke dalam cerita ini? Mari kita merangkul saudara-saudara kita, merangkul orang tua kita, merangkul orang-orang yang kita cintai. Walaupun mereka selalu melakukan kesalahan terhadap kita. Tetapi ingat saudara-saudara, Tuhan akan memberikan balasan yang lebih baik lagi kepada kita. Kita akan menjadi sukacita. Yang penting, kita merangkul orang yang pernah bersalah kepada kita. Jangan kita menghitungnya. Tidak ada batas kita memaafkan orang. Sedangkan Tuhan Allah sendiri mau mengampuni kita, apalagi kita. Semoga dengan kesaksian ini kita dapat mengubah mindset kita. Kita dapat memberikan ruang kecil di hati kita untuk memberi pengampunan kepada orang-orang yang pernah menyakiti kita. Karena sukacita hanya berasal dari Tuhan. Demikianlah kesaksian pada hari ini. Saya ucapkan shalom buat kita semuanya. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin.
service of God.